Shalom. Bagaimana kabarnya? Sekali lagi bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita sudah masuk ke Kisah Para Rasul 2 Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu kita berbicara soal bahasa roh. Minggu ini kita akan berbicara di perikop yang sama, namun saya akan mengambil sudut pandang yang berbeda karena ada dua sudut pandang dalam perikop Pentakosta yang kemarin sudah dibahas oleh Bapak Gembala. Boleh ditampilkan slide-nya? Kita akan buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Sudah ada di depan Bapak Ibu Saudara, kalau mau baca di Alkitab masing-masing boleh. Saya akan bacakan yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bacakan yang genap di layar yang genap yang warna kuning ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca, boleh dibuka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Saya akan mulai ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang, sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Diberkatilah orang-orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, boleh next? Ya, hari ini saya punya 3 poin. Poin pertama adalah makna Pentakosta di Perjanjian Lama. Poin kedua adalah bagaimana Pentakosta itu dirayakan di Perjanjian Baru. Dan nanti kita akan lihat hubungannya Pentakosta di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, dan hubungannya dengan Kristus. Begitu. Dari 3 poin ini Bapak Ibu Saudara, di poin 1 sama poin 2 mungkin saya akan cepat, tapi poin 3 saya bakal lama. Sebelum saya mulai khotbah saya akan menanyakan sesuatu lebih dulu. Yang siap belajar katakan amin. Sekali lagi yang siap belajar katakan amin. Amin. Kita mulai dari poin pertama. Makna Pentakosta, boleh next? Makna Pentakosta di Perjanjian Lama. Next. Bapak Ibu Saudara, bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi itu punya 3 hari raya besar. Yang pertama adalah Paskah. Yang kedua adalah hari raya Pondok Daun, yang ketiga adalah hari raya Buah Sulung. Saya jelaskan sederhana dikit-dikit. Paskah itu adalah perayaan mereka bebas dari tanah Mesir. Nanti ada hari raya roti tidak beragi di dalam Paskah itu. Itu untuk memperingati bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir, mereka cuma bawa roti. Ada anak domba yang disembelih di situ, ditaruh di pintu rumah. Setiap orang yang punya darah anak domba di pintu rumahnya akan diselamatkan. Begitu ya. Kita ingat soal momen Paskah. Nah, hari raya Pondok Daun mungkin Bapak Ibu Saudara kurang familiar. Hari raya Pondok Daun ini dilakukan oleh orang Israel, diperintahkan oleh Tuhan di Imamat 23 untuk menyuruh orang Israel mengingat apa yang terjadi di padang gurun. Jadi mereka harus tinggal di pondok-pondok daun, keluar dari rumah, karena selama mereka di padang gurun mereka gak punya rumah. Mereka tinggal di pondok-pondok. Nah, itu untuk memperingati bagaimana Tuhan membawa mereka, memimpin mereka di padang gurun. Dan yang terakhir adalah perayaan Buah Sulung. Nah, perayaan Buah Sulung ini sebenarnya dalam bahasa aslinya itu kalau pakai bahasa Yunani itu artinya Pentakosta Bapak Ibu Saudara. Karena Pentakosta itu kan hari ke-50. Perayaan Buah Sulung ini 50 hari setelah Paskah. Pentakosta yang kita rayakan juga 50 hari setelah Paskah. Ayatnya ada di mana? Boleh next? Ada satu ketetapan di Imamat 23, ayatnya bilang begini Bapak Ibu Saudara, ayat 9 sampai 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil apa? Pertama, dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu.
imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Boleh next satu kali lagi, slide selanjutnya. Lalu di ayat 15-nya, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, sesudah Paskah. Yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. 7 minggu berarti 7 kali 7 Bapak Ibu Saudara ya. 1 minggu kan 7 hari. Berarti 49 hari ya. 49 hari setelah Paskah. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 harus kamu hitung berapa hari? 50 hari. Lah ini Pentakostanya di sini. 50 hari lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Boleh kembali ke slide sebelumnya? Bapak Ibu Saudara, ada hal yang mau saya highlight di hari raya ini. Jadi orang-orang para murid waktu berkumpul di atas loteng Yerusalem itu semuanya mereka berkumpul memang menunggu Roh Kudus. Namun Yerusalem waktu itu ramai karena memang ada hari raya. Sama-sama katakan hari raya. Ada hari raya di situ. Begitu ya. Nah, di perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, ketetapan soal buah sulung itu dimulai dengan Tuhan bilang seperti ini. Apabila kamu sampai ke negeri yang kuberikan kepadamu, suruh persembahkan buah sulung. Nah pertanyaan saya, apabila kamu sampai berarti saat firman ini diberikan, ketetapan hari raya diberikan, orang Israel sudah masuk tanah Kanaan atau belum? Belum. Jadi firman ini diberikan, ketetapan ini diberikan saat mereka masih ada di padang gurun, saat mereka masih diberikan mana sama Tuhan, burung puyuh sama Tuhan, mereka makan dari situ. Tapi Tuhan sudah memberikan mereka sebuah janji. Janji bahwa mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Lah apabila di sini Bapak Ibu Saudara, bukan kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris harusnya pakai kata if. Tapi di bahasa aslinya bukan pakai kata if tapi pakai kata when. Ada hal yang menarik, ada hal yang lebih tinggi daripada if yaitu when. Karena saat kita bilang when, mungkin orang yang paham bahasa Inggris ingatnya when itu artinya kapan, tapi kalau ditaruh di pasif, when itu artinya di saat. Ada kepastian di situ. Karena kalau if Tuhan bilang kalau seandainya atau jika kamu masuk ke tanah Kanaan berarti ada kemungkinan mereka nggak masuk ke tanah Kanaan ya. Betul ya? Tapi karena pakai kata when berarti mereka pasti masuk tanah Kanaan. Ingat Pentakosta selalu ngomongin soal penantian. Boleh next? Next 2 kali berarti. Nah, Tuhan berjanji umat Israel berjalan dalam iman untuk menunggu janji Tuhan digenapi. Itu loh makna Pentakosta di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Bahwa mereka diberikan hukum sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Hukumnya malah terdengar aneh, kamu akan masuk ke tanah Kanaan lalu langsung persembahkan buah sulung di tanah itu. Loh kami di padang gurun Tuhan, kau pasti masuk. Lah mereka masuknya kapan? Boleh next? Mereka masuknya di Yosua Bapak Ibu Saudara. Di Yosua 5, sementara mereka berkemah di Gilgal, ada banyak hal yang terjadi di Gilgal Bapak Ibu Saudara. Salah satunya ya ini, cuma di Gilgal nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Yosua 5, itu seluruh generasi baru orang Israel disunat sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, di Gilgal ini orang Israel merayakan Paskah. Pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itulah ini. Mereka akhirnya baru mulai makan hasil dari Kanaan. Mereka makan dari hasil Kanaan, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Nah ini Bapak Ibu Saudara, lanjutannya lalu berhentilah apa? Mana? Mereka dapat hasil dari tanah itu, mananya berhenti. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah. Karena ada pesan penting yang saya mau beritakan di dalam perayaan buah sulung. Waktu mereka pertama kali diberikan ketetapan soal buah sulung, mereka belum masuk ke tanah Kanaan. Tapi waktu mereka sudah masuk ke tanah Kanaan mulai menghasilkan sesuatu buat mereka, mananya berhenti. Apa sih maksudnya? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. C.S. Lewis mengatakan seperti ini di Mere Christianity soal ayat ini. Mereka kini diberi makan dengan hasil ladang dan persediaan masa depan mereka bergantung pada kerja keras mereka sendiri. Bukan berarti Tuhan tidak menyediakan, tapi Tuhan menyediakan melalui pekerjaan mereka, bukan lagi dari mana. Ketika memungkinkan bagi mereka untuk bertindak dan bekerja, Tuhan menyediakan bagi mereka melalui kegiatan itu.
Kadangkala Tuhan tidak menggunakan metode-metode supranatural untuk memberkati kita, tapi dari kegiatan kita sehari-hari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Saya ingat, mungkin tadi pagi saya sudah ceritakan soal ini, cuma saya selalu dengar kesaksian dari Bapak Gembala. Di awal-awal gereja ini berdiri, ada banyak mujizat ya Bapak Ibu Saudara. Mujizat di Pacitan, ya, yang banyak orang bertobat terus sembakonya tiba-tiba berlipat kali ganda. Terus ada mujizat satu orang yang diselamatkan waktu Natal gitu ya. Di hari Natal 2007. Ada banyak mujizat. Tapi sekarang mungkin mujizatnya tidak terlihat. Ya iya, kita sudah makan hasil tanah kok. Mananya berhenti. Dapat firmannya Bapak Ibu Saudara. Mana itu terus diturunkan. Saat bangsa Israel belum masuk tanah perjanjian, saat iman kita masih kecil, Bapak Gembala pernah bilang seperti ini. Saat iman saya masih kecil, saya masih belum percaya ini pelayanan punya Tuhan atau enggak. Tuhan kasih saya mujizat. Tapi setelah saya sadar ini punyanya Tuhan, Tuhan memberikan saya ketetapan hati dan iman untuk terus berjalan dalam iman, dalam pelayanan. Nah, Bapak Saudara, mungkin hidup kita akhir-akhir ini kok rasanya susah, tapi saya percaya Tuhan menyediakan dan Tuhan mencukupkan. Amin. Dan kadangkala mana itu udah gak turun lagi. Deus ex machina itu udah gak turun lagi, gak tiba-tiba lagi. Tapi kita bekerja gajinya cukup. Orang Kristen kan gitu cukup. Waktunya ganti HP, cukup uangnya. Gitu ya. Waktunya HP-nya udah resoa, cukup. Motor dipakai enak-enak tiba-tiba mogok. Waktunya masuk bengkel, dapat berkat. Gitu ya, dari mana? Dari pekerjaan. Udah gak lagi mana yang mujizat begitu. Karena mujizat-mujizat yang Tuhan berikan itu sebenarnya untuk membuat kita mengerti bahwa perjalanan iman kita, harusnya kita itu masuk ke tanah Kanaan dan menghasilkan sendiri dari tanah yang dijanjikan itu. Bukan nunggu mana terus Bapak Ibu Saudara. Boleh next? Nah, buah sulung itu adalah peringatan soal bagaimana janji Allah akhirnya digenapi. Lalu ada satu makna lain soal buah sulung, soal Pentakosta di Perjanjian Lama. Boleh next? Pentakosta di Perjanjian Lama itu ternyata Bapak Ibu Saudara, para rabi Yahudi itu menghitung dan akhirnya merayakan Pentakosta ini bersamaan dengan perayaan buah sulung. Bahwa hari di mana Tuhan menurunkan hukum Taurat di Gunung Sinai kepada Musa dan kepada orang Israel, itu juga tepat 50 hari setelah mereka melakukan Paskah yang pertama, setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Tidak secara eksplisit ada di Alkitab, tapi kalau dihitung-hitung benar. Keluaran 19 ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Bulan ketiga ini kalau dihitung, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir itu di pertengahan bulan, di tanggal 14 bulan Nisan. Tadi ya di Yosua 5 kan dijelasin, di tanggal ke-14 bulan itu mereka merayakan Paskah. Ya memang, tanggal 14 bulan Nisan itu bulan pertamanya orang Israel. Jadi orang Israel itu keluar dari tanah Mesir itu dihitung sebagai bulan pertama mereka. Namanya bulan Nisan. Lah bulan Nisan itu mereka tanggal 14 keluar dari Mesir, itu mereka dihitung sebagai itu adalah Paskah mereka. Lah masuk ke bulan ketiga, kan 1 bulan 30 ya Bapak Ibu Saudara. Kan masih sisa 15 hari itu, berarti 45 hari. Sekitaran itu mereka dipanggil untuk menghadap Tuhan, yang dipanggil Musa untuk mewakili orang Israel, dapat hukum Taurat. Jadi Pentakosta itu dirayakan sama orang Yahudi sebagai perayaan juga untuk mereka mendapatkan hukum Taurat pertama kali dari Tuhan. Maksudnya apa sih Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita harus belajar ini? Boleh next? Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Ada yang hafal hukum Taurat di sini? Saya tadi udah tes yang pagi gitu. Saya mau tes juga yang sore gitu ya. Hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Terus 2, jangan membuat bagimu patung. Ketiga, jangan mengucapkan nama Allahmu dengan sembarangan. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. 6, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini jangan mengingini milik sesamamu, begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu kalau kita baca, kita boleh buka, kita sama-sama buka ya, Keluaran 20. Saat hukum Taurat diberikan kepada orang Israel. Kita akan lihat bahwa makna hukum Taurat itu sebenarnya bukan soal perintah dan larangan. Karena kita seringkali berpikir seperti itu. Lihat,
Keluaran 20, sudah ketemu semua yang sudah ketemu katakan amin. Ada di depan Bapak Ibu Saudara. Di Keluaran 20 ayat 1 sampai 2, sebelum hukum Taurat pertama dijelaskan, Tuhan bilang seperti ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dari awal konsep keselamatan, dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu bukan kita melakukan sesuatu untuk diselamatkan. Tapi Allah menyelamatkan dulu, Allah menebus kita dulu. Lihat, Allah menunjukkan bagaimana besarnya dia dengan bilang, akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan kau dari tanah Mesir, baru hukum dikasih. Bukan, ini hukum Taurat ku kasih sama kalian, turuti maka aku akan mengeluarkan kalian dari tanah Mesir. Enggak gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi konsep dari hukum Taurat adalah, aku yang sudah mengeluarkan kamu dari tanah Mesir, baru hukum diberitakan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Maksudnya seperti ini. Kasih karunia Tuhan itu selalu tampil di awal, baru mengikuti kasih karunia itu perbuatan kita untuk rasa syukur kepada Tuhan. Perbuatan baik kita itu semuanya nggak ada yang menyelamatkan. Tuhan dulu yang menyelamatkan perbuatan baik kita sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Itulah konsep kekristenan, itulah konsep Allah yang kita kenal sejak awal. Bahwa perjanjian itu dimulai dengan Tuhan yang menebus dulu, baru hukum diberikan. Jadi hukum Taurat itu bukan soal perintah dan larangan, kita lihatnya soal perintah dan larangan aja. Tapi hukum Taurat itu soal Allah duluan yang melakukan segalanya. Kepada kita, baru akhirnya kita diberikan perintah dan larangan karena kita adalah umat-umat perjanjian, begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau misalnya seperti itu ada sebuah komentar yang bilang seperti ini. Ini hukum Taurat dimulai dengan sebuah pernyataan penting bahwa Tuhanlah pembebas Israel. Tuhan tidak menetapkan hukum bagi anak Israel saat mereka masih dalam perbudakan dengan mengatakan bahwa jika mereka menaatinya, Tuhan akan membebaskan mereka dari Mesir. Namun hukum Taurat diberikan saat mereka sudah keluar dari tanah Mesir dan dari perbudakan. Karena kasih karunia Allah selalu tampil lebih dulu dan selalu memberikan kemenangan lebih dulu. Lah artinya hukum Taurat itu apa? Boleh next? Hukum Taurat adalah perjanjian Allah dengan umatnya. Hukum Taurat itu adalah awal mula bangsa Israel disebut sebagai umat perjanjian. Karena ada janji yang disegel sama Tuhan lewat hukum Taurat. Boleh next? Nah, sudah masuk poin 2, cepet ya Bapak Ibu Saudara, saya janji saya ya. Kita masuk ke poin 2. Poin 2 ini lebih cepat lagi karena Pentakosta di perjanjian baru akan kita lihat bagaimana maknanya. Kemarin sudah dijelaskan sama Bapak Gembala panjang soal bahasa roh. Sehingga bahasa roh saya nggak perlu jelaskan lagi. Oke, boleh next? Pertama, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat paralelnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul untuk apa? Menanti janji Tuhan soal Roh Kudus yang dicurahkan. Begitu ya? Jadi sama seperti Pentakosta yang pertama soal buah sulung ada janji, namun mereka belum kelihatan janjinya. Mereka cuma diberi janji, tapi belum kelihatan. Loh ini buah sulung dari mana? Wong kita masih di padang gurun, gitu kan? Pentakosta yang terakhir yang ada di perjanjian baru di Kisah Para Rasul juga sama. Tuhan menjanjikan, tapi belum kelihatan. Jadi mereka harus menanti. Boleh next? Nah, nextnya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Pentakosta itu ngomongin soal janji Allah dari awal. Yang kiri adalah perjanjian lama. Janji Allah bahwa mereka bakal pasti masuk ke tanah Kanaan. Pentakosta yang terakhir itu ngomongin soal mereka pasti diberikan Roh Kudus. Next, hukum Taurat. Pentakosta di perjanjian baru itu juga ngomongin soal ada banyak bangsa yang datang ke situ kan. Kita kemarin sudah ditunjukin petanya sama Bapak Gembala ya. Luas banget yang datang. Dan mungkin ada saudara-saudara di sini, Bapak Ibu saudara di sini yang bertanya-tanya, kok pas ada pencurahan Roh Kudus mereka semua ngumpul? Padahal yang dapat Roh Kudus hari itu cuma 120 orang di loteng atas. Tadi kita akhirnya belajar dari perjanjian lama tadi bahwa ternyata memang ini adalah hari raya yang paling rame Bapak Ibu saudara. Bagi orang Yahudi. Kenapa? Saya sampai cari literaturnya dan saya nemuin literaturnya bukan dari Alkitab. Saya nemuin literaturnya dari Targumnya orang Yahudi. Boleh next? Dari Mishnah Bikurim namanya. Mishnah itu artinya hukum lisan, Bikurim itu artinya buah sulung. Nah, Mishnah Bikurim ini bukan kebenaran firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini bukan Alkitab, ini bukan kebenaran firman Tuhan. Namun saya taruh di PowerPoint sebagai dasar rujukan saya serame apa Pentakosta. Mereka yang tinggal, aturannya seperti ini, mereka yang tinggal di dekat, yaitu di dekat Yerusalem, karena Pentakosta itu harus dirayakan di Yerusalem. Ingat tadi ya, kita belajar Pentakosta,
pertama perayaan buah sulung, orang-orang Israel harus mempersembahkan gandum yang pertama, terus imam harus mengunjukkan di hadapan Tuhan. Nah itu semuanya harus di Yerusalem. Orang-orang yang dekat membawa buah ara dan anggur segar. Orang-orang yang tinggal jauh yang tadi itu tadi, orang-orang Kirene, Libya, Pontus, Asia, bla bla bla, itu semua bawanya buah ara kering dan kismis. Seekor lembu jantan bertanduk emas dan bermahkota zaitun di kepalanya memimpin jalan. Seruling dimainkan di depan mereka sehingga mereka hampir tiba di Yerusalem. Dan ketika mereka hampir tiba di Yerusalem, mereka mengirim utusan terlebih dahulu dan menghias bikurim, yaitu buah sulung tadi, untuk perayaan tersebut. Nah, Mishnah Bikurim ini kenapa saya pakai Bapak Ibu Saudara di PowerPoint, karena ini menunjukkan bahwa hari raya itu hari raya yang ramai sekali. Sejak Sabat itu, karena Sabat terus 50 hari kemudian perayaan buah sulung, itu Yerusalem itu ramai sekali. Flavius Josephus mengatakan itu, Flavius Josephus itu bukan komentari Kristen, tapi Rabi Yahudi zaman abad-abad pertama dan abad kedua, itu dia itu bilang kemungkinan besar ada sekitar 2-3 juta orang dari seluruh dunia yang percaya Tuhan semesta alamnya orang Israel itu datang buat ngerayain Pentakosta. Bahkan di Alkitab sendiri, boleh next. Rasul Paulus itu menaruh Pentakosta sebagai momen di mana dia harusnya pulang di perjalanan misinya. Di Kisah Para Rasul 20:16, Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari Pentakosta, bukan untuk memperingati pencurahan Roh Kudusnya Bapak Ibu Saudara. Tapi karena Paulus adalah seorang Yahudi yang taat, dia nggak dapat Tuhan Yesus terus langsung saya bukan orang Yahudi lagi. Dia tetap melakukan apa yang diperintahkan sama hukum Taurat. Nanti di Galatia Bapak Ibu Saudara bisa baca, Paulus tuh bilang, di orang-orang seangkatanku nggak ada yang lebih baik daripada aku dalam hal keagamaan. Makanya dia selalu pulang di Yerusalem pas hari Pentakosta. Di Korintus itu juga sama. Dia akan pulang di Pentakosta. Jadi kebayang nih Bapak Ibu Saudara, rame banget. Boleh next? Nah, saking ramenya makanya banyak orang yang datang. Tadi di ayat 5, Kisah Para Rasul 2 ayat 5, berkumpullah segala bangsa Yahudi di bawah kolong langit. Jadi orang-orang ini datang untuk merayakan buah sulung. Mereka datang untuk merayakan buah sulung lah, kok tiba-tiba terjadilah pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas. Jadi mereka pulang semuanya dengan sukacita karena mereka melihat sesuatu yang hebat hari itu. Boleh next? Loh, sudah poin ketiga Bapak Saudara, cepat ya. Itu karena hari ini poin 1 dan 2 itu saya sudah janji di awal, baru itu cepat. Namun sebelum saya masuk poin ketiga, Bapak Ibu Saudara nangkep ya apa yang terjadi di perjanjian lama sama perjanjian baru. Yang nangkep katakan amin. Ada buah sulung, ada hukum Taurat yang diturunkan, dan ada Pentakosta yang memang dirayakan, tapi pas waktu itu juga Tuhan sudah memerintahkan untuk hadir, untuk menunggu di Yerusalem. Next, lah hubungannya apa semua ini? Sebelum saya mulai hubungannya, saya mau bacakan dulu satu ayat. Matius 5:17, ini Tuhan Yesus yang bilang, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi. Sama-sama katakan menggenapi. Menggenapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tuh nggak ujuk-ujuk ngelakuin segala sesuatu tidak berdasarkan hukum Taurat. Saya pernah khotbah di sini soal perjamuan makan, itu yang ada fotonya di sini, gede banget. Itu bukan perjamuan makan ujuk-ujuk Bapak Ibu Saudara. Yang nggak tahu bahasa Italia ujuk-ujuk, tiba-tiba Tuhan Yesus kepikiran saya mau bikin perjamuan makan. Enggak, itu adalah ketetapan hari raya roti tidak beragi. Sebelum Paskah dijalankan, memang ada aturan di Imamat 23 di tadi, itu mereka harus berkumpul untuk pertemuan kudus, makan roti tidak beragi. Jadi Tuhan itu menggenapi hukum Taurat supaya kita nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, apa hubungannya? Boleh next? Sekarang kita masuk ke Injilnya Bapak Ibu Saudara. Hubungannya apa? Kita mulai dengan perayaan buah sulung tadi, yang disebut Sufaot tadi. Dengan Pentakosta. Di Sufaot ada penantian janji akan masuk ke tanah perjanjian. Di Pentakosta penantian janji akan pencurahan Roh Kudus. Klop, nyatu. Yang satu menunggu janji akan masuk ke tanah Kanaan, yang satu menunggu janji akan pencurahan Roh Kudus. Nah, yang poin keduanya ini yang saya bakal bahas Bapak Ibu Saudara. Yang di perayaan buah sulung yang pertama, bangsa Israel membawa hasil gandum yang pertama. Sama-sama katakan membawa. Mereka membawa hasil gandum yang pertama di perayaan buah sulung. Tapi di perayaan Pentakosta yang terakhir, mereka nggak lagi membawa sesuatu karena mereka menerima.
konsepnya diubah. Perjanjian lama mereka bawa. Di perjanjian baru mereka terima. Makanya ada banyak orang yang akhirnya lari dari Tuhan. Saya lucu ada dengar banyak orang itu kesaksian. Kok bisa Tuhan mengasihi saya sebegitu besar, Kak? Kayaknya saya tidak layak sama Tuhan. Itu loh perjanjian baru. Tuhan terus yang kasih sama kita. Bukan kita lagi yang bawa. Lalu ini Bapak Ibu Saudara, Israel bersyukur karena Allah memberi gandum. Murid-murid bersyukur karena mereka menerima Roh Kudus. Boleh next? Nah, soal hukum Taurat. Di Gunung Sinai, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Keluaran 19 ayat 16, mungkin harus saya ingatkan lebih dulu, tidak perlu kita baca ayatnya. Tapi saat mereka naik ke atas Gunung Sinai, orang Israel itu ketakutan karena di atas Gunung Sinai itu ada petir kilat api menyambar waktu Tuhan datang menghampiri Musa. Yang pernah sekolah minggu pasti mengerti firman ini. Lah orang Israel itu sampai bilang begini, kita nggak boleh deket-deket sama Gunung Sinai. Karena ada kemuliaan Allah di situ. Fun fact-nya Bapak Ibu Saudara, bukan fun fact, FYI gitu. For your information, kata api yang digunakan di Gunung Sinai sama kata api yang digunakan untuk menulis kata lidah api itu pakai kata yang sama dalam bahasa Ibrani, katanya kolot. Itu khusus api yang ngurusin soal Tuhan. Jadi khusus soal api Tuhan itu dipakai di kata yang sama untuk dua peristiwa ini. Maksudnya apa sih Bapak Ibu Saudara? Maksudnya begini, di perjanjian lama api itu tidak boleh didekati. Api itu membawa kegentaran buat orang Israel. Di perjanjian baru, api itu yang datang buat orang Israel. Yang datang buat gereja. Yang datang menghampiri dan gak perlu lagi menggentarkan. Karena api itu yang membuat keberanian mereka. Akhirnya mereka mulai bersaksi. Koneksinya di situ Bapak Ibu Saudara. Api yang sama, yang satu ditakutin, yang satu malah membuat mereka punya kuasa untuk bersaksi. Komentarinya bilang begini Bapak Ibu Saudara. Musa diizinkan masuk ke dalam awan kemuliaan Allah yang penuh api itu. Demikian pula ketika kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Para imam terpaksa melarikan diri karena mereka ketakutan di Keluaran 40. Namun di kisah para rasul, semua rasul dikelilingi oleh angin dan api. Tetapi mereka tidak perlu melarikan diri karena mereka meninggalkan ruangan itu untuk bersaksi. Apinya sudah bersahabat. Ada gambaran bahwa di perjanjian baru hubungan kita dengan Allah direkonsiliasi. Bukan lagi hubungan yang soal takut kita tidak melakukan hukum Taurat dengan baik. Tapi hubungannya sudah direkonsiliasi. Aku sudah menyelamatkan kamu melalui anakku yang tunggal. Begitu. Lalu yang satunya, hukum Taurat menandai lahirnya umat perjanjian. Pencurahan Roh Kudus menandai lahirnya gereja. Sama-sama umat perjanjian kan? Tapi janjinya berbeda. Yang satu umat perjanjian yang di bawah hukum Taurat, yang satu di bawah hukum kasih karunia Allah. Nah kita itu adalah gereja. Boleh next? Hukum Taurat ini Bapak Ibu Saudara ditulis di 2 loh batu, sedangkan Pentakosta ditulis dalam hati. Wah ini konsep motivator ini, tidak ada dalam Alkitab, ada Bapak Ibu Saudara. Boleh next? Di perjanjian lama, Nabi Yeremia sudah menubuatkan soal ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan apa? Perjanjian baru, New Testament. Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kulakukan dengan nenek moyang mereka. Apa perjanjian itu? Dijelasin. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yaitu hukum Taurat. Tuhan bilang dengan keras di kalimat yang kuning itu. Perjanjianku telah mereka ingkari. Kenapa? Gak ada satupun yang bisa hidup di bawah hukum Taurat dan melakukan kebenaran hukum Taurat. Semuanya pasti gagal. Makanya Tuhan bilang perjanjianku dengan umat Israel sudah diingkari. Hukum Taurat sudah diingkari. Lalu dilanjutkan, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama ayat yang kuning Bapak Ibu Saudara ya. 2, 3. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oh ternyata Tauratnya bukan lagi 2 loh batu, tapi di mana? Hati. Jadi Tuhan tuh saat bilang kita itu Tuhan saat tadi bilang di Matius 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya. Tauratnya bukan lagi di 2 loh batu tapi dituliskan di hati kita melalui siapa? Roh
Kudus. Karena Roh Kudus menginsyafkan, mengingatkan kita akan segala macam perkataan Allah, perkataan Tuhan Yesus. Hukum Taurat yang ada dalam hati kita, itu memampukan kita untuk terus melakukan hukum Taurat. Tapi nggak lagi dibawa kutuk. Karena saat kita gagal melakukan hukum Taurat, kita disuruh bawa persembahan pendamaian setahun sekali. Persembahan penebusan dosa, bla bla bla. Tapi di bawah hukum kasih karunia, persembahan itu sudah selesai, sudah valid sama satu anak domba Allah yang kudus. Yang melakukan semua hukum Taurat. Siapa namanya? Yesus Kristus. Sehingga Taurat itu sudah dalam hati kita. Nabi Yeremia ngomong ini jauh sebelum Kristus lahir. Bahwa nanti akan ada masanya Taurat udah gak pakai loh batu lagi, udah gak ditulis-tulis lagi. Tapi di mana? Di hati kita. Boleh next? Perjanjian yang baru gak perlu loh batu Bapak Ibu Saudara. Perjanjian yang baru adalah hati orang-orang yang percaya sama Roh Kudus. Yang punya Roh Kudus, orang-orang yang percaya Kristus pasti punya Roh Kudus. Dan orang-orang yang punya Roh Kudus dalam dirinya ada Taurat dalam hatinya. Ada ketetapan-ketetapan Allah dalam hatinya. Apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah itu yang selalu diingatkan Roh Kudus dalam diri kita. Boleh next? Nah, ini ada sebuah hubungan yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kita sudah sampai di akhir khotbah. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi. Saat Musa naik ke atas Gunung Sinai, bangsa Israel tuh di bawah nungguin Musa. Lalu ada sebuah perikop yang terkenal, perikopnya namanya anak lembu emas. Yang ingat katakan amin. Ya, di anak lembu emas itu Harun mulai dikejar sama orang Israel. Karena yang naik ke atas Gunung Sinai itu 2 orang, Musa sama Yosua. Tapi Yosua gak sampai naik. Yosua cuma ada di tengah-tengah gunung. Dia hamba yang taat. Orang Israel sisanya mulai ketakutan sama Gunung Sinai. Ketakutan sama Tuhan. Terus mereka mulai bilang sama Harun, ayo aku mau buat Tuhan yang baru. Ini Musa gak turun-turun pasti mati nih. Mereka buat anak lembu emas, betul ya? Nah, saat mereka buat anak lembu emas itu, mereka sudah berzina sama Tuhan. Karena mereka sudah melacurkan diri kepada Allah-Allah lain. Lalu tiba-tiba Musa turun. 2 loh batu di tangannya. 2 loh batu yang dituliskan dengan jari Tuhan sendiri. Alkitab mencatat 2 loh batu itu diapain sama Musa? Dibanting, biar pecah. Saking marahnya Musa lihat anak lembu emas itu dan bangsa Israel yang hidupnya gak karu-karuan. Nanti singkat cerita Musa naik lagi ke atas Gunung Sinai dapat 2 loh batu yang baru. Tapi yang baru ini gak ditulis sama jari Tuhan. Musa yang nulis. Nah, setelah anak lembu emas ini baru perikop ini muncul. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan? Siapa yang gak nyembah anak lembu emas? Siapa yang masih percaya sama Tuhan Allah Israel? Datanglah kepadaku lalu berkumpullah seluruh Bani Lewi. Orang-orang yang menjaga perkemahan, kemah pertemuan, orang-orang yang percaya sama Tuhan adalah cuma Bani Lewi doang. Bani Lewi kumpul, berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dan pintu gerbang dari pintu gerbang. Biarlah masing-masing ngapain Bapak Ibu Saudara? Membunuh saudaranya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa pada hari itu. Tewas berapa orang? 3.000 orang dari jemaah orang Israel dibantai sama orang Lewi. Ada pembantaian setelah hukum Taurat diberikan Bapak Ibu Saudara. Di perjanjian lama itu sebenarnya membuktikan bahwa di bawah hukum Taurat, Rasul Paulus bilang, karena hukum Taurat aku mengenal dosa. Ada kutuk di bawah hukum Taurat. Itu untuk menunjukkan bahwa kutuk itu hanya bisa diselesaikan bukan oleh perbuatan kita tapi oleh kasih karunia Tuhan. Lalu di Pentakosta yang terakhir, mereka dicurahkan Roh Kudus. Setelah pencurahan itu, Paulus berkhotbah Bapak Ibu Saudara. Yang dia khotbahkan adalah Injil paling otentik, paling sederhana, dan paling singkat yang diberitakan. Dia cuma beritakan Yesus Kristus yang kamu salibkan itu sudah bangkit dan naik ke sorga. Kita lihat paralelnya, next. Kesabaran Rasul 2 ayat 41. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah berapa? 3. Restoration, ada pemulihan. 3.000 jiwa yang mati karena hukum Taurat. Ada 3.000 jiwa yang diselamatkan, memberi diri dibaptis. Karena hukum yang baru, yaitu kasih karunia Tuhan. Ada paralel di situ. Bahwa sama-sama di momen Pentakosta. Yang satunya ada pembantaian, yang satunya ada pemulihan.
Orang-orang yang dibaptis ini, kita ngerti ya konsep baptis itu juga mati Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang mati juga. Kenapa baptisan itu mati? Kita kan dibenamkan bersama Kristus, lalu kita bangkit kembali, kita keluar dari air. Sebagai bukti bahwa kita juga dibangkitkan bersama Kristus. Lah segala manusia lama kita tuh udah ketinggalan di air. Kita mati bersama Kristus supaya kita dibangkitkan bersama Kristus dengan tubuh kemuliaannya. Ada 3.000 orang yang memberi diri baptis untuk menggantikan 3.000 orang yang tewas di Keluaran. Selama itu, sepanjang itu. Dan kita akan tiba di akhir Bapak Ibu Saudara, karena next saya akan mulai mengkhotbahkan apa hubungannya dengan Yesus Kristus. Bahwa yang pertama buah sulung adalah bayangan dari Kristus. Kenapa bayangan dari Kristus? Boleh next? Di Imamat 23 ayat 11 bilang begini. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Mengunjukkan di sini pakai bahasa Inggris wave. Dikibarkan ke kiri dan ke kanan. Di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan. Jadi dikibarkan di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan. Imam itu harus mengunjukkannya pada hari sesudah dapat itu. Dikibarkan supaya Tuhan berkenan. Dan gandum itu adalah bukti bahwa akan ada panen raya besar di sepanjang tahun itu. Bahwa Tuhan berkenan atas panen-panen selanjutnya. Ada sebuah bayang-bayang Kristus itu karena gandum yang ditanam itu di dalam tanah kan, Bapak Ibu Saudara. Tapi gandum yang ditanam dalam tanah itu diambil, diangkat di hadapan Tuhan, dikibarkan di hadapan Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengatakan dengan sangat baik, ada koneksi soal Kristus itu. Boleh next? Koneksinya begini Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus yang dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung, di sini pakai kata the first fruit. Bahwa Kristus adalah buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti seorang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita baca 23 sama-sama, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai apa? Buah sulung. Sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ternyata buah sulung yang menjadi ketetapan Israel di zaman perjanjian lama adalah gambaran soal Kristus yang akan datang. Dia adalah buah sulung yang pertama dari semua orang yang dibangkitkan pada hari terakhir nanti. Tapi kan ada banyak orang yang dibangkitkan. Ada Lazarus, ada Tabita yang dibangkitkan sama Petrus. Bapak Ibu Saudara, mereka semua dibangkitkan dengan tubuh yang sama. Alkitab mungkin tidak mencatat, tapi Alkitab tidak mencatat bahwa Lazarus dan Tabita tetap hidup selamanya. Mereka tetap mati. Hanya Kristus yang bangkit dan terus hidup. Kenapa? Karena Kristus memakai tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu juga yang akan kita pakai. Kristus adalah permulaan dari panen raya besar akan apa? Jiwa. Boleh next? Dan ini hubungannya buah sulung sama Kristus Bapak Ibu Saudara. Buah sulung adalah hasil tanah pertama dari Israel. Kristus adalah yang sulung dari kebangkitan. Buah sulung adalah yang pertama sebelum panen raya. Kristus adalah yang pertama sebelum panen jiwa-jiwa. Buah sulung ditanam dalam tanah, namun diangkat di hadapan Tuhan. Yesus mati, dikuburkan, turun ke alam maut. Namun akhirnya bangkit. Dia dikibarkan di hadapannya Tuhan supaya tadi ayatnya Imamat 23:11 supaya Tuhan berkenan. Kita nggak mungkin berkenan di hadapan Tuhan, tapi karena sang buah sulung itu dikibarkan di hadapannya Tuhan, yaitu Kristus, sang buah sulung kita yang sejati. Akhirnya kita juga ikut diperkenankan dengan Tuhan bersama dengan Kristus. Boleh next? Hukum Taurat sekarang. Hukum Taurat adalah bayangan dari Kristus Bapak Ibu Saudara. Kenapa bayangan dari Kristus? Boleh next lagi? Ingat tadi soal hukum Taurat Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat dimulai dengan akulah yang membebaskan engkau dari perbudakan dari tanah Mesir. Saya tadi sudah kasih bayang-bayangnya. Sejak awal perjanjian yang diberikan Tuhan kepada umatnya selalu dimulai dengan Tuhan dulu yang melakukan segala sesuatu. Baru kita yang meresponi. Kita tidak memilih Kristus. Kristus yang pilih kita, lalu Kristus memberikan iman kepada kita untuk memilih dia. Lah ada ayat yang menggambarkan ini dengan baik, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. Saya bisa khotbah panjang soal ayat ini Bapak Ibu Saudara, tapi saya akan khotbahkan ini cuma 2 menit. Oke? Ada dua kalimat yang saya belah di situ. Kita mengasihi Tuhan sama Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Yang soal kita mengasihi Tuhan. Saat kita bilang kita mengasihi Tuhan, apa yang sebenarnya kita lakukan dalam hidup kita?
Ada di sini yang berani bilang di dunia, di luar sana, di luar gereja, saya mengasihi Tuhan. Yang berani bilang seperti itu katakan amin. Saat saya pertama kali tafsir ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya ditegur sama satu firman yang sebenarnya paralel sama ini di Amsal. Akuilah Tuhan dalam setiap lakumu. Saya di SMP sama SMA itu negeri Bapak Ibu Saudara. Ya, karena negeri di awal sekolah, di awal mulai pembelajaran ada doa ya. Tapi bukan doanya orang Kristen. Saya itu di situ ada momen canggung. Katanya doa ya sungkan. Gitu kan? Tapi gak doa kok ya hidup kok seharian ini kayaknya aku tidak diberkati Tuhan. Jadi saya doa, tapi doa saya adalah tangan saya selipkan di bawah. Saya pura-pura kayak tidur. Jadi kepala saya itu di meja. Saya gak tahu doa apa, sebenarnya ketok merem lah di hadapan surga. Buat anak-anak muda yang pernah di sekolah negeri, yang pernah melakukan seperti itu katakan amin. Iya, pernah ya kita seperti itu ya. Satu keluarga makan di McD misalnya. Kalau di gereja enak, selesai makan di bawah, ayo mari kita berdoa, doanya kenceng. Mari kita sama-sama berdoa. Oh tapi kalau di McD, coba banter-banter. Gitu ya, coba banter-banter. Apa ada yang pernah kita ke resto makan bersama terus kita tiba-tiba ayo gandengan seperti kita makan di gereja? Ayo berdiri kita mau makan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bersyukur. Kenapa kita kayak gitu? Loh katanya di gereja bilang mengasihi, itu sebuah teguran buat saya Bapak Ibu Saudara. Loh katanya mengasihi Tuhan. Kita sudah masuk ke aplikasinya. Kok katanya mengasihi Tuhan? Kok tingkah lakumu mencerminkan bahwa engkau malu punya Tuhan? Itulah sebenarnya, itu sebuah frasa yang tidak boleh dikecualikan buat semua orang yang percaya Tuhan. Bahwa saat kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, hidup kita seharusnya mencerminkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ada sebuah komentar yang sangat hebat dari C.S. Lewis di Mere Christianity. Saya suka sama dia. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya selalu bilang seperti ini. Cuma begini Bapak Ibu Saudara. C.S. Lewis itu yang nulis buku Narnia. Yang ada singa-singa itu Bapak Ibu Saudara ya. Dia itu dulunya mantan ateis. Yang bertobat karena Alkitab, bukan karena penglihatan, bukan karena mujizat, bukan karena apa. Dia bertobat karena dia ngobrol sama yang nulis Lord of the Ring namanya Opa Tolkien, J.R.R. Tolkien. Dia ngobrol sama Tolkien terus akhirnya dia mendapatkan Tuhan dari obrolannya setiap malam itu. Dia diselamatkan Tuhan bukan karena apa-apa, tapi karena Alkitab. Di komentarinya soal 1 Yohanes 4 ayat 19 ini dia menulis seperti ini. Jika saya bisa kembali ke satu zaman di sejarah, saya akan kembali di zaman 60 Masehi atau 70 Masehi. Di saat orang Kristen diburu dan dibantai habis-habisan. Dan pertanyaan pertama yang akan keluar dari mulut saya untuk membuat saya dibangkitkan iman saya akan bertanya dengan keras. Siapakah yang mengasihi Kristus? Saya percaya dari setiap gang-gang yang sempit, dari setiap rumah-rumah yang gelap, dari setiap tiang-tiang api, dari setiap tombak-tombak yang ditusukkan, akan ada orang-orang yang mengatakan dengan sangat lantang, saya mengasihi Kristus. Saya akan mengatakan di jalanan Roma yang sempit di saat Nero berkuasa. Saya akan tanya pertanyaan yang sama, apakah ada yang mengasihi Kristus? Dan saya percaya setiap debu di Roma, setiap orang-orang Kristen yang pernah dibakar, mungkin mereka akan bersatu lagi. Debu itu akan meneriakkan hal yang sama, bahwa saya mengasihi Kristus. Sehingga saya tidak akan pernah kembali ke zaman ini, zaman di mana anak-anak Tuhan tidak berani mengakui bahwa mereka mengasihi Kristus. Di zaman yang dulu, saat orang-orang mengakui saya mengasihi Kristus, mereka dibantai habis-habisan. Mereka dikejar-kejar, tapi mereka tetap mengaku. Di zaman sekarang, kita tidak dituntut untuk mengaku, malah nggak ngaku. Kita malah hidup seperti orang di luar sana yang gak percaya sama Kristus. Saat kita bilang, makanya dia tutup seperti ini. Saya tidak akan pernah kembali ke zaman modern kalau saya bisa kembali ke zaman itu. Lebih baik saya mati sebagai orang-orang yang mengakui saya mengasihi Kristus. Daripada saya hidup mengasihi Kristus hanya di gereja, bukan di luar sana. Kalimat saya mengasihi Kristus itu sangat hebat Bapak Ibu Saudara. Kenapa hebat? Karena begini Bapak Ibu Saudara. Ada ayat lanjutannya kan? Kita mengasihi karena Allah mengasihi kita lebih dahulu. Dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara.
Kristus memberitahu kepada kita kapan dia mengasihi kita. Lebih dahulu daripada kita mengasihi dia. Kristus mengasihi kita sebelum kita mulai melayani. Kristus mengasihi kita sebelum kita bertobat. Kristus bahkan mengasihi kita jauh sebelum kita berdosa. Alkitab mengatakan Kristus mengasihi kita sebelum kita ada di kandungan ibu kita. Dia sudah mengasihi kita. Di buku yang sama, saya selalu nangis kalau baca kalimat ini Bapak Ibu Saudara. C.S. Lewis mengatakan seperti ini di komentari soal kalimat selanjutnya. Saat mengingat soal dia mengasihi kita lebih dahulu, saya hanya bisa berpikir sederhana. Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi kita semua saat kita hidup sembrono. Yesus mengasihi saya, mengasihi kita semua saat kita mengabaikan firman-Nya. Yesus mengasihi kita saat lutut kita tidak pernah sekalipun bertekuk untuk berdoa. Padahal dia adalah Raja semesta. Yesus mengasihi kita bahkan saat kita ada di ruang dansa dengan alkohol yang memenuhi tubuh kita, yang adalah bait Allah. Kristus mengasihi kita saat kita ada di ruang pertunjukan, di ruangan tempat orang-orang yang menari dengan telanjang. Kristus mengasihi kita saat kita mulai masuk ke rumah bordil, saat kita berpikir untuk melacur, bahkan saat kita sudah berzina. Kristus mengasihi kita. Kristus mengasihi kita bahkan saat kita ada di depan pintu neraka, sebelum kita mati karena dosa kita. Kristus yang tarik kita kembali dari pintu gerbang itu, karena dia mengasihi kita. Sehingga saat saya harus ditanya, apakah Kristus pernah jauh dari saya? Tidak, saya yang jauh dari Kristus. Sejak awal, dia mengasihi saya di momen-momen yang tidak mungkin saya dikasihi. Di setiap gang kecil, di titik terendah saya, di saat semua manusia meninggalkan saya, dia tetap datang kepada saya. Dan dia mengatakan, saya mengasihimu. Kristus datang kepada saya saat saya bahkan mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Karena bumi beroperasi, bumi berlaku sebagaimana mestinya. Hujan memang ada, kemarau memang ada. Saya tidak percaya dia, namun saya dikasihi oleh dia. Setelah dia menemukan kebenaran itu dari Alkitab, dia akhirnya mulai berkata kalimat yang awalnya, bahwa saya mengasihi Kristus. Kekristenan sekarang sudah mulai, saya Bapak Ibu Saudara saya akan bilang cukup keras. Kekristenan sekarang sudah mulai beralih fungsi. Saya pernah dulu diajari di sekolah minggu. Yang mengasihi Kristus akan selamat. Kita pernah sering dengar kalimat itu ya. Semua orang siapa yang mengasihi Kristus bakal selamat. Bapak Ibu Saudara saya mau bilang di member ini, Alkitab tidak mengajarkan itu. Kristus mengasihi kita, karena itu kita selamat. Bukan sebaliknya. Makanya Roma 2 ayat 8 itu bilang seperti ini. Kita diselamatkan karena kasih karunia, lalu kita diberikan iman. Kita diselamatkan karena apa Bapak Ibu Saudara? Bukan karena saya mengasihi Tuhan, tapi karena saya beriman, Tuhan mengasihi saya. Saya percaya Tuhan mengasihi saya, akhirnya saya diselamatkan. Spurgeon, dia menulis seperti ini. Dia terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga saat ada orang-orang, pria, wanita, atau anak-anak yang percaya bahwa Yesus mengasihi mereka, mengampuni dosa mereka, baru akhirnya mengasihi mereka, mengasihi Tuhan Yesus. Itu adalah kekristenan yang benar. Karena kasih bukan dasar. Kasih adalah buah. Kita mengasihi Kristus itu bukan dasar dari kekristenan. Ibrani 11 ayat 1 nggak bilang kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Lalu di buah roh baru dituliskan, tetapi buah roh ialah kasih. Kita beriman dulu baru kita bisa mengasihi. Gak ada satu orang pun yang bisa mengasihi tanpa beriman sama kasih Kristus. Kita semua orang-orang yang Roma 3 bilang, Paulus itu sampai bilang, orang Yunani maupun orang Yahudi sudah kita tuduh, gak ada semuanya yang benar. Semua orang hanya berlaku dosa.
Tidak ada seorang pun yang benar. Mulut mereka hanya mengangakan sesuatu yang mencerminkan bahwa hati mereka jahat. Kita semua seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita diselamatkan karena kita beriman. Dimulainya selalu dari kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah. Dimulainya dari kasih Tuhan. Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan dulu yang mengasihi kita. Jangan dibalik Injilnya Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Dia mengasihi kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang apa? Percaya, beriman, pisteo, pistis. Setiap orang yang beriman kepada siapa? Kepada kasih Kristus. Baru selamat. Makanya katekismus reformasi gereja bilang begini. We are saved by grace alone. Kita selamat karena kasih karunia saja, melalui iman saja, di dalam Kristus saja, berdasarkan Alkitab saja, untuk kemuliaan Allah saja. Itu yang kita percaya sebagai orang-orang Kristen Protestan, yang percaya bahwa kita hanya bisa selamat kalau Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Baru akhirnya kita beriman kepada Dia. Next. Dan hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Kristus. Ini adalah koneksinya dengan Yesus Kristus. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena apa? Kasih iman. Karena iman kepada Yesus Kristus, sebab itu kami pun iman lagi, percaya kepada Kristus Yesus supaya kami apa? Dibenarkan. Saat kita bilang saya mengasihi Tuhan dan saya pantas diselamatkan, itu namanya pembenaran, ada aktif. Kita merasa bahwa saya layak Tuhan untuk dapat berkat-Mu, saya layak untuk mendapatkan pembenaran-Mu, berkat-Mu karena saya sudah mengasihi Engkau. Tapi saat kita beriman bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, lihat Paulus dengan segala kerendahan hatinya menuliskan kepada kita semua. Kita bukan melakukan pembenaran, tapi kita dibenarkan. Pasif, semuanya Tuhan yang ngelakuin buat kita. Kok kayaknya sempit gitu ya, ruang gerak orang Kristen. Tapi di Yohanes 8 ayat 32 bilang, kebenaran itu yang akan membebaskan kamu, memerdekakan kamu. Kenapa? Karena kita gak perlu lagi ngelakuin segala sesuatu untuk selamat. Kita sudah selamat dulu, baru kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Di Roma, sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah apa? Mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain. Siapa orang lain itu? Orang yang sudah melakukan hukum Taurat semuanya. Dia genapi. Siapa? Yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman supaya kita melakukan perbuatan baik. Jangan dibalik. Kita melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan, salah. Kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman untuk melakukan pekerjaan baik. Sebagai bentuk rasa syukur kita. Next. Ini Injilnya Bapak Ibu Saudara. Buah sulung, Taurat dan kasih karunia Roh Kudus berasal dari Tuhan. Pentakosta adalah peringatan akan kasih karunia Tuhan. Yesus Kristus adalah buah sulung yang sejati dan sempurna. Yesus Kristus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Buah sulung bukan ritual, tapi lambang Kristus sebagai buah sulung yang sejati. Dan terakhir, Yesus Kristus menyelamatkan kita dengan menanggung semua dosa kita. Sebagai bukti bahwa Taurat hanya isinya ada kutuk dan Dia yang dapat kutuk itu. Ulangan 6 atau ulangan 8 saya lupa berkata, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang gantungan. Siapa yang terkutuk? Kristus. Dia dikutuk supaya kita punya berkat dalam Allah. Dia menjadi kutuk supaya kita diberkati. Dia terpisah dari Allah supaya kita kembali dihubungkan kepada Allah. Dan ini ayat terakhirnya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini sama-sama ya sebagai dasar iman kita. Kita baca dengan iman Bapak Ibu Saudara. Saya undang WL Singer untuk maju ke depan. Saya akan belakangnya Bapak Ibu Saudara karena saya juga akan ikut membaca. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ingat, gak ada kata me di situ, adanya kata di. Semuanya dilakukan sama Tuhan. Kita yang dipanggil, kita yang ditentukan, kita yang dibenarkan, kita yang dimuliakan, semuanya bergantung sama Tuhan. Setelah kita dapat semua pengetahuan ini, kita pulang bawa Bapak Ibu Saudara. Boleh next? Ini refleksinya. Ada 3 refleksi penting yang akan saya beritakan.
sebagai dasar untuk kita hidup sepanjang minggu ini. Pertama, apakah hidup pasca Pentakosta kita benar-benar meneladani Kristus yang sulung di antara semuanya? Kalau kita berpikir, kalau kita percaya, kita beriman bahwa Kristus adalah yang sulung dari semuanya, bukankah seharusnya kita mengikuti teladan dari sang sulung itu? Karena saat kita berkata bahwa Kristus adalah yang sulung, harusnya hidup kita tepat seperti apa yang Yesus lakukan. Tapi susah. Iya, Tuhan lihat hati Bapak Ibu Saudara. Saya juga masih penuh dalam dosa. Tapi sang buah sulung sejati itu yang dikibarkan di hadapannya Tuhan, dialah yang akan membuat kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, soal hukum Taurat. Tadi kita sudah belajar bahwa di perjanjian yang baru hukum Taurat tulis dalam mana? Di hati. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kelakuan kita? Hidup kita sekarang? Apakah mencerminkan bahwa ada Taurat dalam hati kita? Karena Taurat dalam hati kita itu membuktikan ada Roh Kudus gak dalam diri kita? Atau justru hidup kita jauh dari kata Taurat yang dituliskan dalam hati? Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di pencurahan Roh Kudus ada karunia yang dicurahkan kan? Yang paling gede karunia bahasa roh. Tapi ada 9 karunia. Karunia hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, bla bla bla. Nah pertanyaan refleksinya sederhana. Karunia itu untuk apa? Memuliakan Tuhan atau untuk kepentingan diri sendiri? Saya lihat ada banyak orang yang bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak pendeta. Paul Washer bilang seperti ini, masalah utama gereja zaman modern itu cuma satu, pendetanya. Kenapa? Ada banyak pendeta yang punya karunia mujizat, digas terus mujizat. Sampai dia akhirnya keluarin sebuah statement yang buruk sekali di mimbar. Dia bilang, datang ke gereja saya, hidupmu akan diubahkan. Datang ke gereja saya, kamu akan dapat mujizat, kamu akan dapat terobosan finansial, kamu akan diberkati, kamu akan sembuh. Siapa senternya? Dia, bukan Kristus. Saya mau bilang di sini Bapak Ibu Saudara, siapapun yang ada di mimbar ini semuanya adalah utusan Tuhan. Kalau ada orang yang tidak mengkhotbahkan Kristus, saya bilang sama anak-anak muda, karena anak muda di bawah saya. Saya bilang berkali-kali di mimbar, siapapun yang berkhotbah tanpa mengkhotbahkan Kristus, dia tidak berkhotbah, dia hanya motivator. Dengarkan ilmunya, tapi itu bukan kebenaran. Hanya Kristus yang menyelamatkan, hanya Kristus yang memberi solusi. Semua karunia itu hanya untuk kemuliaan Dia. Jadi mau saya, mau siapapun yang berkhotbah, semuanya itu harusnya untuk kemuliaan Tuhan. Mau siapapun yang melayani, apapun pelayanannya, entah pelayanannya cuma follow up orang, entah pelayanannya cuma senyum di depan karena asyir. Manusia bisa bilang itu cuma. Tapi Tuhan bilang, kalau itu untuk kemuliaanku, aku berkenan. Nabi yang sama Yeremia mengatakan seperti itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena sejak awal kita diselamatkan karena kasih karunia. Dan kita diberikan karunia, roh. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Gak ada alasan lain kita hidup selain untuk memuliakan Dia. Semua diberkati oleh firman ini. Mari bawa pulang 3 pertanyaan ini dalam diri kita. Apakah benar-benar Kristus adalah yang sulung? Apakah benar-benar Taurat itu ada dalam hati kita? Dan apakah karunia yang Tuhan berikan, karunia apapun, karunia bisnis, karunia apapun, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Gak ada kepentingan diri sendiri. Mari tundukkan kepala kita berdoa.